sibuk, sianida. Nah, awak malah raja leh. Sehingga menghilangkan rasa percaya diri dari siswa kita tadi. Jadi kita di sini dituntut untuk keadilan, untuk berhati-hati menggunakan penghargaan. Nah, penghargaan menciptakan persaingan yang berakibat menimbulkan kecemasan. Nah, paham Bapak Ibu? Ketika si Ani gaji adik 3.000 pasti yang lain berusaha, tapi tidak bagus lagi. Untuk mendapat BTS. Untuk mendapat BTS-nya. Artinya betul kawanku jadi korban lah ya. Ada permusuhan. Nah, jadi itu akibatnya yang salah tadi. Kita juga sebagai yang memberikan penghargaan kepada mereka. Nah, yang ketiga, penghargaan mengurangi ketepatan. Saya juga buktikan Bapak Ibu, yang diberi penghargaan yang tadinya dapat 5.000 sering tidak ingat apa esoknya diulang lagi. Karena sudah terpaksa hari ini harus dapat. Bisa ulang lihat. Nah, itu lebih ingat di kawan yang tidak dapat hadiah tadi. Karena ini benar-benar mengingat, bukan mengingat uang yang didapat tadi. Coba Bapak Ibu refleksi kembali, benar tak? Tapi yang saya cobakan demikian. Bumi ya jawab tak? Nah, itu reaksi yang kami terima. Nah, selanjutnya penghargaan mematikan kreativitas. Di sini murid yang menjadi berkurang aktivitasnya ketika kita tidak lagi memberikan hadiah. Kan tidak mau dia lagi. Karena malahnya. Bu, kalau kerja ada kayak gini, Bu. Nah, udah. Cuma nih Bu, ingin kalian berhasil. Tidak sih, Bu. Nah, itu kalau kita alami dari awal memang demikian. Nah, tapi kita selalu lupa ketika si A, si B, dan si C yang bicara itu aja. Kalau saya lebih tertarik si E dan si F, si D yang tidak mau belajar, lebih tertarik saya mengolah dia daripada yang si A, si B, si C. Artinya yang si A, si B, si C berarti kita harus memahami gaya belajar lagi. Bagaimana kita memberikan materi sesuai dengan kemampuan mereka. Nah, lanjut Bapak Ibu. Nah, penghargaan yang menghukum. Nah, dulu penghargaan itu yang memberi hukuman kepada peserta kita, yaitu pemberian ranking. Itu menghukum. Ini tidak ada ranking lagi. Nah, kita saja di kelas seperti ini. Kita berikan ranking kepada peserta kita. Di sekolah aja dia udah malu tuh. Semua temannya lihat kan nilainya. Si adik bilang picik. Di rumah orang tuanya marah bukan? Dah berapa yang mereka terima bebannya untuk pulang? Cuma dengan nilai 1 lembar kertas. Nah, itu yang dikatakan penghargaan penghukum. Dalam mencoba mengendalikan perilaku seseorang, mencoba. Dan itulah rendah rasanya, layak dojo harga diri rasanya. Rakyat benci, besok semakin arti motivasinya hilang. Kok akulah kena wangi di rumah. Si kerajaannya lewat ada tentu yang udah. Nah, itu yang menghukum diri. Jadi berhubungan dengan nilai kebajikan tadi, nilai motivasi internalnya yang tak boleh kurang. Motivasi dalam diri itu akan muncul jika seseorang berhasil mengendalikan dirinya. Artinya dengan diri saya sendiri, saya ketika marah juga nggak bisa berhasil Bapak Ibu. Saya keluarkan semuanya. Ketika saya sudah hadam, saya bisa memikirkan, oh iya, kok salah tadiku. Nah, itu adalah sifat diri kita. Tapi tidak, peserta didik kita belum memahami itu. Nah, sehingga untuk memunculkan permasalahan dari penghargaan yang menghukum tadi, kita memahami apa itu yang dikatakan dengan segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini diawali dari hukuman yang kita berikan ke peserta didik kita tadi. Tadi hukuman itu apa Bapak Ibu? Yang bersifat satu arah. Bersifat satu arah artinya tidak terencana. Apakah Bapak Ibu ada membuat perencanaan? Siswa yang terlambat, ayo bersihkan sampah di gerbang. Tidak ada. Itu artinya maunya kita. Nah, memberikan kepada mereka yang terlambat. Nah, kalau mereka demikian
enggak imbasnya dengan diri dia? Dengan datang terlambat, sekarang membersihkan sampah. Mereka merasa terhukum, tapi besok mereka ulangi lagi. Alah cuman kayak sarok, ulang lihat. Nah, ketika kita menaikkan menjadi konsekuensi, anak ibu, besok di jam olahraga 15 menit kamu terlambat, kamu lari ya 2 keliling lapangan. Apakah itu termasuk hukuman Bapak Ibu? Ketika mereka terlambat tapi di jam olahraga. Tidak. Karena konsekuensinya ada. Bapak guru ingatkan, ketika kamu terlambat 10 menit di jam olahraga, kamu lari 2 keliling ya. Karena sesuai dengan materi mereka, sudah ada konsekuensi yuk Pak. Nah tepat, tetapi siswa juga merasa terpaksa. Depan ini tinggal pelajaran. Nah, untuk mengatasi itu, kita lakukan dengan menggunakan segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi kita lakukan dengan 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan salah, dan menanyakan keyakinan kelas. Nah, baik Bapak Ibu, yang saya lakukan kepada siswa kita kemarin, Speakernya dah. Nah, dari cerita siswa ini Bapak Ibu, kemarin ada yang ingat gak ceritanya? Jam istirahat mereka bermain ungkas-ungkakan. Nah, bagaimana saya itu melakukan, saya minta sama Pak Anton, Pak, wah urus deh. Nah, saya lakukan dengan proses segitiga restitusi. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Siswanya lah, tuh emosinya lah tingkat tinggi, lah marah dulu. Nah, setelah saya tetap dengan rendah, kalau ibu seperti kamu, ibu juga akan lakukan hal sama. Tapi gimana perasaanmu? Sakit? Tidak Bu. Lalu gimana? Apa kamu puas dengan apa yang kamu lakukan? Tidak. Itu rasanya awak malu Bu. Jadi apa yang kamu rasakan? Sebenarnya awak malu lah Bu. Tapi gimana sebenarnya? Iya dong Kak, tidak Bu. Jadi mereka tanpa dipaksa mengaku sendiri. Nah, jadi dengan memvalidasi tindakan, kita menanya peserta didik kita. Jadi dengan kegiatan yang kamu lakukan tadi, apa yang akan kamu lakukan untuk perbaikannya? Awak ke kawan ya Bu, awak akan minta maaf. Jadi sudah muncul dari dalam dirinya. Kalau awak kan enggak, sebelumnya awak harus minta maaf dirinya deh. Iya awak yang salah, sebenarnya kita marah-marah. Harusnya ketika kita meredam emosi peserta didik kita tanya dia dengan dari hati ke hati. Istilahnya kita tanya perasaan mereka, kita samakan persepsi dengan dia. Nah, dia akan merasakan dirinya sebagai apa tadi, teman. Nah, ibu. Cuman kita bisa meningkatkan bagaimana kita sebagai manajer untuk diri dia. Nah, sehingga artinya tujuan dari segitiga restitusi ini, kita bukan memberikan hukuman, bukan memberi bobot kepada peserta kita yang melakukan kesalahan tadi, tapi kita memunculkan motivasi dalam dirinya untuk meyakini keyakinan kelas yang sudah mereka sepakati, sehingga dia diterima kembali dalam kelompoknya. Begitu juga dengan temannya yang satu lagi. Iya Bu, boleh tidak Bu? Awak kami kawan senang. Sehingga mereka keluar dengan senyuman. Dah begitu. Jadi, wah ada yang barek-barek makannya ada mau urusnya lain. Nah, jadi setelah melaksanakan restitusi ini, saya merasakan suatu hal yang baru. Jadi merasakan hal yang baru bahwa selama ini kita menyelesaikan permasalahan siswa kita yaitu dengan marah-marah atau mengambil keputusan sepihak sehingga mereka merasa terbebani. Nah, jadi untuk menciptakan budaya positif di